Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ariana Official, Mbak semuanya. Gimana kabarnya ini hari? Semoga sampean sehat selalu di perantauan, amin. Semoga Mbak semuanya terhindar dari marah bahaya. Semoga dipermudah segala urusan di sampean, Mbak. Amin ya robbal alamin. Kita doakan moga-moga sampean sukses selalu. Amin. Nah, Mbak, hari ini kita bakal mereaction sebuah video yang beredar beberapa hari yang lalu. Ini mengenai sebuah perkataan TKL Hong Kong yang dimana itu kontroversi banget nih gini sosmed. Jadi hari ini kita bakal membahasnya menurut pandanganku dan menurut pandangannya Mbak sendiri gimana. Kita bakal membahasnya, tapi Mbak silakan ditonton dua video ini. Kemudian dengan dua video ini sampean pasti menemukan sedikit jawaban mengenai kasus-kasus yang sedang beredar. Kemudian juga pandangan sampean ini mengenai kasus Mas TKL ini bagaimana sih? Silakan ditonton dan tak sambil untuk masukkan gorengan brambang ya. Yang pengen pesen langsung saja DM atau langsung aja ke WA aku ya. Kata-kata hari ini Bapak Salibau. TKL Jepang dan Korea sebagai donatur. Selebihnya biar TKL Hongkong yang ngatur. TKL Hongkong. Kata-kata hari ini Mas, ya sepurane Mas, TKL Jepang karo Korea sing ragati ben minggu TKL Hongkong sing ngeloni. Semuanya sampean pasti udah nonton dua video depan tadi. Dengan adanya dua video, sampean pasti memiliki pandangan Mbak mengenai kasus yang sedang beredar dan itu kontroversi banget. Jadi Mbak, apa yang dia katakan memang ada benarnya. Ada nih ya, mohon maaf, TKW Hongkong pacaran sama TKL Korea ataupun TKL Jepang. Tetapi di Hongkong dia juga memiliki pacar. Juga ada. Namanya kan perempuan bajingan. Sekali lagi, ada kan kawan, kita tidak bisa memungkiri di dalam kasus-kasus seperti ini. Ada nih cewek yang seperti itu. Tetapi karena masih kuiki membahas di sosmed, akhirnya ini kan di-share karo mbak-mbak TKW Hongkong. Dan juga tentunya mas-mas TKL Korea sama Jepang. Jadi gini mas TKL Hongkong, mungkin sampean bercanda, walaupun memang ada juga nih kasus seperti itu. Tetapi sampean bercandanya itu menyinggung mas, menyinggung TKW Hongkong, karena nggak semuanya tuh seperti itu. Ada nih yang memiliki pacar baik-baik, sangat setia, sayang, menjaga cintanya, menjaga harga dirinya untuk kekasihnya yang kerja di Korea atau di Jepang. Tapi karena adanya kata-kata Anda, kata-kata mutiara Anda, itu bisa membuat keduanya bentrok. Karena curiga
oh kamu seperti ini enggak yang? Enggak lah, enggak percaya. Karena apa, kan jauh nih. Nah ketika bentrok bisa saja putus ya kalau mereka hanya sekedar pacaran. Tapi bagaimana kedua orang tua mereka ini sudah bertemu, ibaratnya sudah yang namanya ada ikatan, kemudian ikatannya putus gara-gara perkataan mutiara sampean Mas. Jadi dari perkataan sampean kuwi dampaknya cukup lumayan besar. Selain sampean merendahkan para TKW Hongkong, mungkin ada nih di sekitar sampean Mas yang seperti itu. Tapi yang nggak seperti itu kan tersinggung Mas dengan ucapan sampean. Wajar karo para TKW kuwi ngamuk. Jadi sampean tuh dianggap merendahkan mereka. Dan dianggap juga Anda ki membuat huru-hara karena takutnya Mbak Hongkong itu sudah punya pacar yang kerja di Jepang ataupun Korea. Akhirnya harus kandas gara-gara ucapan sampean, gara-gara ucapan Anda ki membuat mereka curiga. Semen ki di situ berpikir nggak sebelum berucap, atau memang Anda kui terlalu banyak minum minuman keras atau mendem, akhirnya sampean ki omongane ngaco. Karena di dua video depan tadi iki terlihat sampean kui rodok mendem. Jadi sampean ku ngomongnya agak ngaco seperti itu. Iki saya tanggapi ya Mas. Dan yang kedua nih buat mbak-mbak semuanya, atau mungkin mas-mas TKL Korea, Hongkong, Korea ataupun Jepang, mungkin sampean memang fisiknya ki lebih dari mas-mas TKL Hongkong. Tapi alangkah baiknya nggak usah menyangkut soal fisik. Mungkin sama-sama mikirnya nih, udah fisiknya nggak bagus, muka pun nggak bagus, perkataannya juga nggak bagus, mungkin seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, tolong kalau masalah fisik itu jangan dibahas, karena yang salah itu bukan fisiknya, tapi ucapannya, kelakuannya, bukan fisiknya ya. Dan ya mungkin Mas, teman-teman cewek sampean ada yang seperti itu, mungkin tertawa nih dengan perkataan sampean yang dianggap iya, oh ada benarnya juga nih. Tapi ya kui Mas sampean nyinggung cewek-cewek yang lain, kuai-kuai teh yang baik-baik kerja di Hongkong, ya nggak pernah pacaran, yang memiliki suami ataupun yang memiliki pacar kerja di dua negara tersebut. Akhirnya ya kui Mas rame. Mbok sampean ki mau klarifikasi apapun nggak berguna Mas, karena bagi mereka ketika Anda sudah berkata salah di awal, maka mereka akan terus menghakimi sampai terimaan aja Mas, karena itu sebagian resiko. Semoga dengan adanya bulian, kemudian kritikan dari mbak-mbak TKW Hongkong ataupun mas-mas Korea dan Jepang, ini sebagai bahan evaluasi sampean, biar sampean kui lambene nggak iso ngontrol, jangan sampai nggak terkontrol akhirnya itu merugikan. Semoga bermanfaat dan salam damai buat kawan-kawan semuanya, mas-mas semuanya, karena di perantauan. Dan untuk mbak-mbak ya, mungkin sampean kui neng gini luar negeri namanya seks bebas ya, seks bebas atau ini ya, sekali lagi hati-hati, karena sampean bakal rugi besar banget ketika sampean melakukan seperti itu. Sampean kui fokus mbak kerja ning gini luar negeri, fokus karena ketika sampean nggak fokus seneng-seneng, sampean pasti dapat karmanya nanti di tanah air. Mungkin sampean saat ini masih bersenang-senang nih karena semua dosa sampean timbun di sana. Nanti sampean bakal menunainya ketika sampean nanti pulang ke kampung halaman, berumah tangga. Jadi pikirkan, lek fokus kerja ke luar negeri, fokus pacaranku ya sesuai lah mbak, nggak usah sampai ke menjurus ke hal itu, karena kalau sampai menjurus ke hal itu ku yang rugi sampean sendiri. Tenan mbak, sampean mek sepurane iki mek tumbak tuh kok nih baju tok udah cukup, sampean nggak hari nikah ya akhirnya. Karena apa? Laki-laki
kui bakal mencari istri yang baik untuk anak-anaknya nanti, untuk calon-calon anak-anaknya nanti. Nggak mungkin cari-cari istri-istri yang mohon maaf seperti itu, ditumpahin terus-terusan. Karena mereka pikir, oh kalau dia bisa ditumpahin satu orang, siapa tahu sebelum saya dia juga seperti itu. Jadi untuk mbak-mbak fokus kerja, nggak usah mikir terlalu menjerumuskan diri sampean sendiri. Khususnya bagi mbak-mbak sing kerja ning ini Hongkong ya. Tapi mungkin yang Taiwan, bukan ranah aku untuk membahas seperti itu. Kalau tak kasih tahu ya monggo didengerin, kalau enggak apa-apa. Sekali lagi ini kan hanya saran aja. Semoga bermanfaat. Mari pulang menjadi TKW yang sukses, menjadi TKW yang memiliki modal untuk usaha, memiliki tekad yang kuat untuk terus mengumpulkan pundi-pundi rezeki buat masa depan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.